Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu. memperkenalkan diri. Jadi di sini saya Hendrik Nova Ramadhani, NIM saya 240. Saya Muhammad Agustin, NIM 198. Saya Nizam Nabawi dengan NIM 122. Saya Muhammad Putra Sian Bookings dengan NIM 085. Saya Muhammad Oleh Firmansyah NIM 187. Saya Muhammad Abila Fadli, NIM belakang 175. Oke guys, jadi kami di sini ingin mewawancara ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi sekian dari pelbagan kami, mari dengar materi kami. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, di sini kita mau wawancara ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dengan Ibu siapa? Saya Dian, Oh ya. Sudah berapa lama Ibu tinggal di sini? kurang lebih 26 tahun ya. Cukup lama ya Ibu ya. Iya. Di sini kami mau tanya-tanya nih, selama tinggal di sini Ibu tuh ada kendala apa aja ya? Atau permasalahan gitu di perumahan? Kalau perumahan ini karena memang unitnya kecil, terus posisinya itu tidak agak di ketinggian. Ini memang yang menjadi masalah di zaman waktu awal-awal perumahan sampai hari ini kadang air. Debit airnya itu kadang besar, kadang kecil gitu sih. Itu sih masalahnya. Dari kami juga ada solusi dari kendala yang dialami ibu selama ada di perumahan ini terkait dari fasilitas air. Nah, kalau untuk solusi dari kami itu seperti ada tandon untuk di masing-masing rumah dan juga bisa koordinasi atau menyampaikan kendala yang dialami kepada PDA. Bisa diceritakan nggak gimana keadaan keamanan di perumahan ini? Mungkin dari satpam atau kehilangan barangkah Ibu di perumahan ini? Kalau keamanan memang sejak dulu itu di tahun 90-an lah ya, itu memang ada apa istilahnya kita meng-hire warga yang bisa yang punya waktu luang untuk menjaga lingkungan gitu. Tapi seiring dengan usia, karena istilahnya jaga malam ya, sering dia sudah menua, akhirnya diistirahatkan. Nah, sejak itu untuk mencari tenaga keamanan lagi itu ternyata agak kesulitan karena biaya istilahnya biaya untuk membayar tenaga keamanan itu cukup tinggi lah, sementara lingkup kita tuh cuma sedikit unit perumahan. Akhirnya disepakati kita tidak memiliki keamanan, menjaga keamanan masing-masing lah seperti itu. Akhirnya mungkin sedikit berdampak pada beberapa kondisi ada kemalingan kayak gitu sih Mas. Baik Bu, mungkin sedikit solusi dari kami itu. Jadi Ibu ini kan salah satu konsumen di perumahan ini kan Bu. Jadi Ibu itu punya hak untuk dilindungi. Itu diatur Bu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bu. Jadi misal amit-amit Ibu itu kehilangan barang atau apa, Ibu itu bisa meminta pertanggungjawaban pada pihak perumahan ini Bu. Misalkan ketika pengelola perumahan itu juga tidak bertanggung jawab, kami harus bagaimana? Sepengetahuan saya itu bisa sampai dibawa ke ranah hukum sih Bu. Bisa kita ajukan ke polisian, Iya. laporan ke polisian gitu. Soalnya Ibu dilindungi sebagai konsumen di perumahan. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Jadi saya akan mewawancarai Ibu tentang lingkungan. Jadi tentang di sektor perumahan ini, saya lihat kan di depan itu ada tentang perkebunan ya Bu. Jadi menurut Ibu kayak maksudnya dampaknya kepada lingkungan ini di perumahan ini seperti apa? Iya. Kalau kebunnya memang bersebelahan langsung dengan perumahan, secara suasana udara itu menyenangkan, sejuk. Tapi ternyata di balik itu memang dalam bagian dari perawatan perkebunan itu salah satu yang mereka gunakan pestisida ya katanya untuk menyuburkan tanaman mereka. Tapi mungkin bagi tanaman sehat, tapi ternyata bagi lingkungan yang terbawa udara sangat tidak nyaman bagi kami. Itu sih sebenarnya permasalahan, karena kalau sudah semprot aroma baunya sangat luar biasa. Itu yang kita rasakan. Kayak gitu sih. Jadi kalau menurut saya tuh sebenarnya ada sedikit solusi Bu tentang si lingkungan ini, maksudnya biar secara maksudnya biar sehat lah dan sebagainya. Contohnya kayak seperti kayak membentuk maksudnya forum komunitas mungkin dari lingkungan RT RW-nya apa lingkungan masyarakatnya di sini. Kayak di petani itu mencari solusinya bersama satu untuk memecahkan masalahnya itu tadi. Nah, terus yang kedua saya ada tentang kayak melaporkan jika kalau ada pelanggaran dalam penggunaan pestisidanya ini yang membahayakan masyarakat kepada pihak berwenang seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai lingkungan kebersihan. Menurut Ibu seperti apa pengkondisian kebersihan di perumahan ini? Kalau kebersihan, terutama sampah, itu
langsung dikelola oleh TPST dan itu melalui RT. Jadi setiap hari sudah ada petugas sampah yang mengambil sampah basah rumah tangga ya. Nah yang jadi masalah itu adalah sampah-sampah lain, terutama daun-daun dari pohon yang ada di ini. Akhirnya memang kami sementara di perumahan itu kalau kita mau bakar-bakar itu juga membawa resiko ya gitu. Sehingga akhirnya karena kita nggak punya tempat sampah khusus untuk itu, jadi akhirnya kadang bakar-bakar sendiri atau mungkin tanpa tertumpuk-tumpuk. Nah, seperti kan juga mengganggu kesehatan ya, kayak gitu sih yang kendala yang ada gitu. Oh ya Bu, ini ada saran dari saya. Kalau misalnya yang sampah organik tadi kayak seperti dedaunan atau apa sisa-sisa makanan kayak gitu, itu kalau misalnya tidak diurusi dengan orang TPS, itu bisa dibikin buat kompos Ibu. Jadi buat bisa buat warga sekeliling sini, buat tanam-tanaman atau gimana gitu. Terus yang saya tahu yang di perumahan sendiri itu kalau misalnya ada pembakaran itu kan harus ada lahan. Betul. Nah di sini kan saya lihat kurang ada lahan. Betul. Jadi saran saya seperti itu sih, dijadikan kompos atau nanti kalau misalnya ada kerjasama dengan pihak lain atau seperti kebun yang di sebelah itu nanti bisa dijual ke situ buat pendapatan kas RT atau gimana gitu. Itu sih dari saya. Kalau misalnya yang sampah rumah tangga yang Ibu bilang tadi sudah diatur sama TPS, itu sudah memang aturnya seperti itu sih, sudah tepat menurut saya. Baik Ibu, sebelum kami tutup, kami mohon maaf yang sudah besarnya sudah mengganggu waktu Ibu, waktu istirahat Ibu. Terus kami juga mau mengucapkan terima kasih sudah mau diwawancara. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama sukses ya. Iya, amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama.